Assalamualaikum Pak Yogi. Assalamualaikum. Bisa bergabung ya? Iya, Ibu silakan. Belum mulai nih Bu, baru mau akan. Oke. Pak Yogi, kita bisa mulai sekarang ya Pak? Sudah mungkin Bu, takutnya jaringan. Mulai aja ya. Yang penting sudah ada ya. Udah. Silakan Oke. Bu. Bu Anin silakan direkam. Ya Bu, ini masih proses, masih muter. Nah, udah mulai. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah di sore yang walaupun mendung ya, kita tetap pantang mundur gitu ya untuk tetap melaksanakan penugasan kita yang berikutnya. Penugasan dari kami. Mohon maaf Bu Anin, boleh nggak dimatiin semua? Dari. Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Masing-masing. Boleh saya ulangi lagi? Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah di sore hari ini walaupun rada mendung gitu ya, kalau di Tangerang ini kita tetap bisa menjalankan penugasan dari kelompok kami, kelompok 8F, terdiri dari Ibu Nur Yusfi Susmanti Kusuma, kemudian Ibu Haninda, dan saya sendiri, Rohaniatul Mania. Nah itu sekalian kami memperkenalkan kami semua. Nah kebetulan pada saat ini saya, Rohaniatul Mania, atau saya biasa dipanggil Hani, saya berperan sebagai host. Kemudian Ibu Haninda sebagai moderator, dan Ibu Nur Yusfi Susmanti Kusuma SSMM ya, itu sebagai presenter pada kali ini. Nah, Ibu Nung pada kali ini akan membahas tentang bagaimana membuat kelulusan online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita dikejar deadline gitu ya untuk membuat surat keterangan kelulusan. Kemudian harus ada tanda tangannya juga gitu ya. Dan ratusan pula gitu, menurut Bu Nung. Nah, meskipun di tengah wabah seperti ini, tetap kegiatan ini harus ada. Nah, jadi intinya adalah bagaimana cara membuat ini bisa dengan efektif tetap diberikan kepada siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan, mungkin kita harus mendengarkan penjelasan yang sangat jelas nanti akan diberikan oleh Ibu presenter kita, Ibu Yusi. Nah, untuk itu saya akan berikan ini kepada Ibu Haninda. Silakan Ibu Hanin sebagai moderator yang akan memimpin acara sharing ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Ani selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini webinarnya berjudul Membuat Kelulusan Online dengan WhatsApp. Jadi setiap orang ini pasti menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi ya, karena fiturnya itu lumayan lengkap. Kita dapat mengirim dokumen, foto, lokasi di mana kita berada, audio, kontak, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini presenter kita Ibu Yusi akan berbagi ilmunya, yaitu memanfaatkan WhatsApp untuk membuat kelulusan online. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan membacakan biodata dari presenter kita hari ini. Ya, nama lengkap Ibu Yusi adalah Ibu Nung Yusi Suswanti Kusumah SSIMM. Beliau biasa dipanggil dengan Ibu Yusi. Tempat tanggal lahirnya di Subang
5 Juli 1975. Kemudian alamatnya di Gria Aster, Jalan Kenari 3, Blok H, nomor 4, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Sekarang beliau bertugas di MAN 5 Bogor. Dan jabatannya adalah guru biologi dan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum MAN 5 Bogor dari tahun 2019 sampai sekarang. Pendidikan beliau yang pertama di SD Negeri 1 Bandung, kemudian SMP Negeri 1 Bandung, lalu di SMA Negeri 1 Bandung, dan pendidikan S1-nya di S1 Biologi IPB. Kemudian S2-nya jurusan manajemen STIMA IMI Jakarta. Dan moto hidup beliau adalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang kita inginkan pasti bisa kita dapatkan, asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam berdoa. Ya, bagi nanti untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom chat, dan tidak berlama-lama lagi, mari kita simak paparan materi dari Ibu Yusi. Ya, silahkan Ibu Yusi. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanin sebagai host dan Ibu Ani selaku Ibu Ani selaku host dan Ibu Hanin sebagai moderator yang sudah tadi membacakan biodata saya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para instruktur kita, khususnya Pak Yogi yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih sudah atas kehadirannya Pak Yogi dan atas bimbingannya selama ini. Juga kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu serta Ananda yang hebat, peserta PCT Batch 8 yang sudah bisa bergabung dalam kesempatan sore hari ini. Izinkan saya untuk sharing terkait dengan yang akan saya berikan materinya, yaitu bagaimana menggunakan aplikasi WhatsApp dalam memberikan kelulusan online kepada siswa-siswi kita. Baik Bapak dan Ibu, saya akan sudah terlihat? Sudah Bu? Sudah Bu. Ya, ini adalah yang akan saya sharingkan terkait membuat pengumuman kelulusan online dengan WhatsApp. Nah, mengapa saya membuat materi ini? Sebenarnya dilatar belakangi pada tahun lalu ketika saya menjadi pertama kali menjabat sebagai Wakil Kepala Kurikulum pas di masa pandemi, ya pada waktu itu kelulusan memang anak-anak tidak diperbolehkan untuk hadir di sekolah, maka akhirnya saya mencoba untuk searching di Google gitu bagaimana supaya aplikasi ini bisa kelulusan ini bisa diberikan kepada siswa tapi siswa tidak datang ke sekolah. Akhirnya saya mendapatkan aplikasi dengan menggunakan WhatsApp. Nah, untuk sekarang saya bisa sharekan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kenapa dengan menggunakan WhatsApp? Latar belakangnya karena Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa tahu bahwa aplikasi WhatsApp ini hampir semuanya bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah, ya karena hampir setiap orang pasti siswa terutama di sekolah saya mungkin ya Pak, memiliki HP, baik itu smartphone Android maupun iPhone. Jadi di latar belakangnya seperti itu, sehingga akhirnya kita memutuskan pada waktu itu menggunakan aplikasi WA ini. Walaupun sebenarnya menggunakan aplikasi lain pun bisa, yaitu menggunakan Google Form biasanya, tapi lewat email. Hanya setelah dipikir-pikir, setelah dikaji ulang, lebih simpel menggunakan aplikasi WA gitu ya, karena itu tadi aplikasinya sangat mudah dan juga banyak fitur yang kita bisa dapatkan dan bisa kita gunakan dalam komunikasi menggunakan aplikasi WA ini. Lalu di sini berkaitan dengan info kelulusan sekolah, apakah bisa menggunakan aplikasi WA? Ya tentu saja sangat bisa, karena tadi
hampir semua orang bisa menggunakan aplikasi WA. Nah, aplikasi apa yang digunakan pada WA yang akan nanti diintegrasikan dengan kelulusan, yaitu menggunakan fitur yang namanya aplikasi WA Autorespon. Nah, aplikasi WA Autorespon ini nanti bisa di-download di di itunya ya Bapak Ibu, apa sih namanya ini, kok saya jadi lupa. Play Store, Bu. Ya, di Play Store ya. Di Play Store bisa di-download itunya. Jadi aplikasi tambahannya bisa di-download. Nah, lalu apa itu respon otomatis atau WhatsApp Autorespon itu merupakan aplikasi yang membantu WA untuk membuat balasan secara otomatis. Jadi walaupun nanti misalkan kita membuat ratusan kelulusan, karena misalkan jumlah siswa di sekolah kita banyak, misalkan ada 300 orang satu kali angkatan, kita cukup membuat satu saja sebagai master. Nanti yang sudah, tentu saja master itu sudah dibuat dengan stempel, tanda tangan kepala, dan juga ada kop suratnya. Nah, dari situ nanti semua siswa yang 300 itu otomatis akan bisa mendapatkan surat kelulusan secara langsung. Nah, ini aplikasi WA Autorespon ini sangat cocok digunakan oleh para guru ataupun sekolah yang akan memberikan pengumuman kelulusan secara online kepada siswanya yang akan lulus sekolah. Dengan cara, bagaimana caranya nanti saya mungkin akan menjelaskan lebih rinci, yaitu memasukkan atau mengirimkan kode tertentu ke WhatsApp kita. Nah, aplikasi ini juga merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat sebuah balasan otomatis berupa chat yang dikirimkan seseorang. Jadi ketika nanti anak itu mengirimkan kode tertentu, biasanya kodenya pakai NISN. Jadi kalau NISN kan tidak tertukar Bapak Ibu, karena setiap orang, setiap siswa memiliki satu NISN. Nah, otomatis nanti akan ada balasan otomatis yang akan terkirim ke dalam WA siswa-siswi tersebut. Nah, langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan? Nah, langkah yang harus dipersiapkan yang pertama adalah langkah yang dipersiapkan yang pertama adalah Bapak dan Ibu menyiapkan daftar dan nilai ujian siswa. Ini disiapkan dulu untuk daftar dan nilai ujiannya, biasanya di Excel, ditulis dulu, dibuat dulu di Excel, biasanya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan di dalam surat kelulusannya mau membuat seperti apa formatnya. Nah, biasanya yang biasa kami lakukan seperti ini. Jadi di Excel-nya dituliskan ada nama siswa, ada kelas, kolomnya seperti ini, ada tempat lahir, tanggal lahir, NISN, dan ini adalah mata pelajaran yang di UN-kan yang waktu itu kemarin, karena kalau kita mengasih kepada UN misalkan, ini nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau kemarin karena 2 tahun lalu itu misalkan karena UN, maka dituliskan mata pelajaran di sini ada matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini untuk kelas IPA. Nanti untuk kelas IPS lain lagi, untuk bahasa lain lagi. Nah, itu langkah yang pertama, jadi dipersiapkan dulu seperti ini. Lalu yang kedua, dipersiapkan surat kelulusannya. Nah, kalau surat kelulusan dipersiapkannya di Word biasanya. Di Word kita buatkan dulu suratnya seperti ini dengan lengkap dengan kop surat. Lalu di sini dituliskan nama, ya. Di sini nama, maka di sini juga teks namanya ditulis seperti ini. Kalau di sini kelas, di sini juga kelas. Tempat lahir, di sini teksnya juga tempat lahir, tanggal lahir juga sama, dan NISN. Jadi dibuatkan dulu seperti ini. Langkah selanjutnya, untuk membuat bagaimana membuat kelulusan online dengan WA Autorespon. Kalau kita sudah membuat tadi 2 ketentuan, yang pertama tadi adalah membuat daftarnya, daftar yang dibutuhkan seperti tadi nama, tanggal lahir, NISN, dan nilai-nilai, itu dibuat di Excel. Lalu yang kedua adalah membuat suratnya, kita buat dulu di Word, kita persiapkan itu lengkap dengan tanda tangan kepala, dengan capnya, dan juga dengan logo, yang logo untuk sekolahnya. Nah, lalu yang selanjutnya kita buka Google Drive. Kita buka Google Drive dengan login menggunakan email kita. Nah,
Setelah Google Drive, di Google Drive kita buka Google Sheet dan Google Dokumen dengan cara mengklik tombol plus atau new. Nah, seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu, pertama kali kita buka dulu Google Drive. Setelah buka Google Drive, maka kita buka Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Ini yang dibuka, dua-duanya dibuka satu-satu, kita buka. Nah, lalu setelah itu, nah, kenapa harus ada Google Sheet dan Google Doc? Nah, tujuannya ini, Google Sheet kita memindahkan yang tadi data yang ada di Excel kita pindahkan ke Google Sheet. Yaitu yang tadi ada database, nama siswa, kelas, tempat lahir, dan keterangan lain sebagainya yang sudah dipersiapkan di awal, kita kopikan ke Google Sheet. Ini untuk kegunaannya untuk di Google Sheet. Selanjutnya, untuk Google Doc, kita mengkopikan database surat kelulusan yang sudah tadi kita buat di Word. Yang sudah kita buat di Word, kita kopikan ke sini, ke Google Doc. Nah, kita kopikan. Setelah itu, lalu langkah selanjutnya, pada Google Sheet, nah, kita ke Google Sheet, kita ketik menu add-on. Klik menu add-on. Nah, di sini ada add-on, lalu kita klik autocreate. Nah, cari autocreate dan kita install. Autocreate itu biasanya warnanya kuning seperti ini. Ini autocreate, lalu kita klik, setelah itu kita install. Selanjutnya, kita install, nanti kalau sudah diklik nanti akan tampil seperti ini, bersiap untuk memasang. Kita tinggal klik lanjutkan. Setelah dilanjutkan, nanti izinkan untuk install autocreate, tinggal diklik izinkan. Nah, setelah selesai, maka kita atur pengaturan autocreate-nya. Bagaimana cara mengaturnya? Yang pertama, setelah kita install, maka kita klik menu pengaya yang tadi add-on, autocreate ini, karena sudah ada, kalau sudah terinstall, maka di sini di add-on sudah ada autocreate-nya muncul. Lalu kita klik open. Setelah kita klik open, maka nanti akan muncul pertama kali seperti ini. Di layar monitornya nanti akan muncul seperti ini. Kita klik new job. Nah, ini. Nah, ini kita klik. Selanjutnya, oke, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini di tampilan yang pertama disuruh Bapak dan Ibu membuat name your merge job. Jadi di sini mengisi apa namanya. Misalkan saya isi di sini dengan nama filenya SKL tahun 2021, misalkan untuk kelulusan tahun sekarang, misalkan. Ya itu terserah namanya mau apa, terserah Bapak Ibu mau dikasih namanya seperti apa. Jadi untuk yang pertama ditulis filenya dengan file yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya kita klik next. Jangan dulu di save, tapi kita langsung ke next dulu. Nah, setelah itu yang kedua. Nah, tampilan yang kedua di sini choose template dengan memilih file dokumen yang sudah dibuat pada nomor dengan klik from drive. Jadi di sini Bapak Ibu ada dua pilihan, ada from drive, ada create example. Nah, yang kita pilih adalah yang ini, from drive. Kita klik ini, lalu kita pilih dokumen yang sudah ada tadi, yaitu namanya SKL, misalkan surat keterangan lulus. Nah, kita pilih di situ. Lalu selanjutnya setelah itu kita klik next lagi. Nah, nanti akan muncul pilihan dokumennya. Nah, pilihan dokumennya yang mana yang mau kita pilih? Apakah yang data siswanya atau yang mau SKL-nya? Nah, biasanya kalau di sini kita pilih yang SKL-nya dulu, yang Word-nya dalam bentuk Word. Kita pilih, ya. Atau misalkan yang mau data siswa dulu, yang mau mana dulu yang mau dikerjakan, terserah Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kalau misalkan kita milih maunya yang mau data siswa dulu, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti mencocokkan file data antara dokumen dengan spreadsheet.
Nah, pada merger tab pilih sheet 1. Nah, di sini ada pilihan merger tab-nya di sini. Bapak dan Ibu pilih yang sheet 1. Nanti ada pilihannya, tapi kita pilih yang sheet 1. Setelah itu, cocokkan filenya. Jika sudah semua, maka klik next. Cocokkan filenya itu seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada teks nama, maka di sini juga harus sama nama. Dan perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya atau kapitalnya itu akan berpengaruh. Jangan sampai di sini hurufnya besar, tapi nulisnya Bapak dan Ibu di sininya hurufnya kecil. Maka itu tidak akan sinkron, tidak akan ada nanti. Di sini kelas K-nya besar, di sini juga, ini pun sama. Jadi penulisan di sini dengan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu harus sama hurufnya maupun spasinya dan semuanya. Dicek dulu satu persatu sampai ke bawah. Nanti kalau sudah kita klik next. Lalu langkah keempat, kita file setting dengan cara di sini diisi file name-nya. Tadi file name-nya adalah surat lulus. Kita kasih nama surat lulus, lalu kita kasih teks di sini nama. Supaya nanti yang muncul adalah nama siswanya. Jangan lupa pakai tanda lebih kecil, lebih besar 2 kali, itu apa ya namanya ya Bapak Ibu, saya kurang hafal ini. Lalu di sini tipenya Bapak dan Ibu ganti harus dalam bentuk PDF supaya nanti surat kelulusan itu bisa sampai ke siswa dalam bentuk PDF. Kalau sudah kita lanjut, nanti langsung ke nomor 8. Kenapa langsung ke nomor 8? Nomor 5, 6, dan 7 kita lewati, kita langsung aja klik next. Untuk yang poin ke-5, ke-6, dan ke-7 itu tidak kita pergunakan, tapi langsung kita lanjut ke yang ke-8. Nah, di sini yang ke-8 untuk share dokumen dan send email. Nah, di sini Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian tinggal klik yes. Di sini yes, lalu di sini bentuknya PDF dokumennya. Nah, ini untuk yang ini tetap tidak berubah, hanya yang di sini yang harus diperhatikan, harus dalam bentuk yes, di sininya dalam bentuk PDF. Nah, untuk yang email di sini tinggal diklik email ininya, yang tanda emailnya diklik. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk yang email tadi ketika diklik, maka Bapak dan Ibu harus menuliskan teks emailnya dengan tanda lebih kecil, lebih besar ini 2 kali. Lalu di sini tulis email. Lalu di sini ditulis nama filenya tadi yaitu SKL, surat keterangan lulus. Kalau sudah, maka tinggal di save. Ini yang terakhir, nanti yang langkah ke-9. Yang langkah ke-9, tampilannya seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal klik yes. Yang di sininya no, yang di atasnya run on from trigger yes. Lalu terakhir langsung save. Nah, kalau sudah diklik yes, maka tinggal tunggu prosesnya. Prosesnya ditunggu, nanti hasilnya akan berbentuk link seperti ini. Inilah nanti yang akan dibagikan ke masing-masing siswa. Setiap siswa dengan NISN yang berbeda, maka memiliki link yang berbeda-beda. Nanti ketika diklik oleh siswanya di WA, maka itu akan muncul surat keterangan lulusnya dalam bentuk PDF. Nah, kalau sudah selesai, ini yang sudah dikerjakan di di Google-nya sudah selesai, maka setelah itu kita mensinkronkan ke WA-nya. WA-nya kita sinkronkan dulu dengan Google Drive tadi. Caranya dengan kita download dulu di App Store atau di Play Store, yaitu yang namanya WhatsApp Auto. Nah, ini seperti ini tampilannya, kita tinggal install. Lalu setelah diinstal, aktifkan, nanti kita buka. Setelah dibuka, tampilannya seperti ini. Nah, kita jangan lupa mengklik yang ini. Jawab otomatisnya kita aktifkan. Kalau sudah diaktifkan, lalu atur kontak yang akan menerima. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita ingin semua orang yang mendapatkan, yang memiliki NISN, maka tinggal diklik ini untuk semua orang. Setelah itu, nah, jangan lupa untuk mengatur teks balasan otomatis. Nah, di sini teks balasan otomatisnya kita atur dengan mengklik split sheet. Nah, yang kita pilih di antara 3 ini, Bapak dan Ibu memilihnya yang ini, yang split sheet.
Lalu kita klik sinkronkan. Nah, jangan lupa mensinkronkan, karena kalau tidak diklik sinkronkannya maka tidak akan bisa sinkron dengan Google Drive-nya. Setelah itu, maka Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya adalah mengetik balasan otomatis ini. Yang di sini mau ditulisnya seperti apa? Nah, di sini biasanya ditulis seperti ini. Untuk mengetahui info kelulusan, ketik NISN Anda. Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh misalkan, nah ini sudah selesai, tinggal diuji coba dengan cara siswa nanti mengirim pesan ke nomor WA yang sudah disetting dengan ketik pesan nomor NISN saja. Maka nanti siswa akan mendapatkan balasan otomatis dengan muncul link drive PDF surat keterangan lulus. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti siswanya mengetik Assalamualaikum, nanti siswanya mendapat balasannya seperti ini. Untuk mengetahui info kelulusan, ketik NISN Anda. Nah, ketika siswa itu mengetik nomor NISN-nya, maka siswa tersebut akan mendapatkan link seperti ini secara otomatis. Nah, link itu ketika diklik oleh siswa, maka akan muncullah seperti ini, surat keterangan lulusnya. Ya, itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya jelaskan untuk sementara. Nanti saya kembalikan dulu ke moderator. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberi masukan, silahkan. Saya kembalikan dulu ke Ibu Hanin, silahkan Ibu. Iya, terima kasih Ibu Yusi atas pemaparan materinya. Ini menarik banget ya Bu ya. Soalnya saya juga baru tahu gitu ternyata WhatsApp itu bisa digunakan untuk seperti ini. Biasanya kan kalau pesan otomatis itu untuk bisnis gitu ya biasanya. Ternyata bisa dipakai juga untuk kelulusan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya secara langsung. Mangga. Oke, bisa bertanya? Oh iya, silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami Wawan Budi Susanto. Ini dengan menggunakan akun belajar.id. Pertanyaannya adalah untuk autograd itu apa? Kalau tadi kan untuk, bentar, ini masih ada yang. Suaranya bisa didengar dengan baik? Oh iya, bisa Pak. Baik. Iya. Baik, jadi sebentar, kelihatannya tebal. Bagus suaranya Pak, bagus. Iya, jelas. Suaranya jelas Pak. Oke, baik. Jadi pertanyaannya begini, apakah cara mengenerate atau menghasilkan file PDF SKL tersebut itu menggunakan autograd, ya, menggunakan autograd. Selanjutnya, kalau di beberapa tempat atau yang lain itu dari menu autograd tersebut ada fasilitas untuk share ke email begitu ya. Nah, apakah itu bisa juga digunakan Ibu? Tetapi saya pernah mencoba tidak lama, itu ternyata tidak semua mungkin terkirim email kelihatannya ya. Ada batasan karena itu gratis, sehingga ada batasan dalam yang bisa terkirim mungkin cuma satu atau nggak tahu kapan gitu. Makanya dari yang Ibu paparkan, solusinya menggunakan autorespon begitu. Jadi dipastikan siswa yang ingin mengetahui SKL-nya langsung bisa segera menghubungi nomor tersebut. Nah, pertanyaannya begini Bu, yang pertama tadi memang apakah karena ada batasan begitu ya untuk dari autograd untuk share ke email pada saat mengisi link di formnya begitu. Kemudian yang kedua, untuk nomor WhatsApp autorespon itu apa harus nomor yang berbeda dari WhatsApp yang asli kita gunakan gitu Bu? Harus nomor yang berbeda atau nomor yang sama dengan WhatsApp yang biasa kita gunakan? Terima kasih Bu.
Iya, Iya. langsung Ibu Hane. Iya, Oh, ya iya. silakan Ibu, bisa langsung dijawab. Ya. Terima kasih Pak Wawan Susanto atas pertanyaannya. Betul Pak Wawan, untuk batasan autocrat share ke email memang ada batasannya. Apalagi kalau yang gratis, betul Pak, tidak semuanya bisa langsung. Makanya di sini menggunakan autocrat yang auto respon. Seperti tadi yang ada di sebentar. Tadi jadi di sini emailnya memang tidak semua emailnya bisa di sini kan emailnya tidak ditulis ya Pak, cuma dituliskan email tapi tidak secara spesifik emailnya hanya dilewati begitu saja. Jadi sebenarnya di sini autocrat ini memang lebih fokusnya ke respon autocratnya saja Pak. Walaupun bisa, tapi memang kalau email harus dituliskan satu-satu emailnya. Sementara kalau kita menuliskan satu-satu email siswa itu agak kerepotan. Kalau kemarin kami makanya langsung menggunakan nomor WA-nya yang ke siswa auto responnya seperti itu Pak. Lalu yang kedua untuk nomor WhatsApp itu bisa nomor WhatsApp yang bisa kita gunakan Pak. Yang biasa kita gunakan yang terpenting di situ adalah ketika Bapak membuat di Google Drive-nya menggunakan email yang mana? Yang terpenting emailnya Pak, email Bapak yang digunakan mana? Kalau nomor WhatsApp bisa yang Bapak biasa gunakan ataupun nomor yang lain. Yang terpenting nanti sinkron dengan Google Drive-nya Pak, Google Drive dan email yang Bapak gunakan ketika membuat datanya tadi yang di Google Sheet dan Google Doc-nya. Mungkin itu Pak Wawan bisa. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Jadi karena tadi kan untuk yang misalnya untuk memunculkan link file SQL itu dengan basis data NISN katakanlah ya Bu ya. Iya, betul. Berarti di form spreadsheet-nya tadi itu harus ada basis data NISN-nya tersebut yang dari siswa nggih. Betul Pak, betul. Ya, oke. Ya. Tadi Terima mungkin kasih, Bu. ya sama-sama Bapak. Tadi ampun. Ya, silakan Bu. Bisa dilihat nggak Bu? Share screen-nya belum ya Bu? Belum. Oh, belum. Belum. Bentar Pak. Sambil menunggu proses share screen, Bapak Ibu boleh mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Sudah terlihat Bu? Sudah. Tadi di sini Pak. Sebentar. Nah ini Pak. Jadi Pak di awal ketika Bapak nanti menyiapkan daftarnya, kolomnya itu jangan lupa Pak ada NISN. Nah ini wajib Pak, karena nanti ini yang akan dijadikan untuk siswa bisa menerima file link yang jawaban autoresponnya dari nomor NISN ini Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Iya, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Bisa langsung. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Tidak ada? Memang sebenarnya sih kalau ini memang harusnya dipraktekkan Bu, cuman takutnya waktunya nggak cukup. Iya. Terlalu panjang kalau dipraktekkan ini ya Bu. Iya. Ya. Tapi bisa sih kalau emang ini mah bisa aja. Ya, kalau tidak ada yang bertanya dari Bapak Ibu semua, dicukupkan sekian dulu gitu Bu. Bu Yusi. Mohon nanti misalnya kalau PPT-nya bisa di-share di grup, mungkin akan membantu teman-teman untuk langkah-langkahnya tadi Bu. Oh siap Pak. Iya. PPT-nya, bukan PPT aja kali Pak ya, mungkin rekaman kali Pak ya. Kalau rekaman kan ada penjelasan Rimbu Enungnya sendiri itu. Iya boleh Ibu. Ya dua-duanya Bu berarti. Iya siap Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Berarti nanti Ibu Yusi menyiapkan rekaman Iya, dari Paston Iya. mungkin Bu ya? Ya, siap. Iya. berlengkap. Iya, Iya, Ibu, ada lagi yang semangat. mau bertanya Bapak Ibu? Jangan lupa diisi presensinya sudah ada di link chat, di chatnya. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya Bu ya. Boleh Ibu, mangga. Iya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, tapi sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Yusi untuk memberikan closing statement. Silakan Ya. Ibu. Oke, terima kasih Bu Hani. Sebelumnya mungkin saya simpulkan dulu ya Bapak dan Ibu dari hasil penjelasan tadi, hasil sharing tadi. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa penggunaan aplikasi autorespon WA memudahkan Bapak Ibu untuk membuat surat keterangan lulus dalam jumlah siswa yang banyak dan waktu yang terbatas. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu pekerjaan dengan mudah dan cepat secara otomatis. Itu kesimpulan dari paparan materi pada sore hari ini, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk closingnya, ya kita semua mungkin kalau melihat secara paparan seperti ini bingung ya Bapak Ibu, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita semua belajar, semua pasti bisa asalkan mau berusaha. Dan walaupun usia kita mungkin sudah tidak terlalu muda ya, tapi semangat Bapak Ibu sangat luar biasa. Ibu dan Bapak semuanya hebat, bisa bergabung ke PCT Batch 8 ini. Sangat luar biasa. Beli aplaus semuanya deh buat Bapak dan Ibu. Iya. Satu mungkin quotes dari saya Bapak Ibu di sore hari ini. Jadi kita diwajibkan belajar ya Bapak Ibu, tapi bukan untuk menjadi seseorang yang pintar. Kita diwajibkan untuk bekerja dan tidak diwajibkan untuk berhasil. Kita juga diwajibkan berikhtiar semampu kita, tapi tidak diwajibkan meraih sesuai keinginan kita. Nah, sehebat apapun manusia, ia tetap tidak mampu mengalahkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu mungkin sekalian refleksi buat diri saya sendiri. Terima kasih Ibu dan Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yusi atas materinya yang sangat menarik. Ini luar biasa sekali ya Bu ya. Walaupun kita sudah pakai WhatsApp, tapi ternyata kita belum optimal gitu menggunakan WhatsApp untuk kegiatan yang lain. Ya, mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kekurangan dan kesalahan. Sekarang saya akan mengembalikan kepada host untuk menutup kegiatan webinar ini. Ya, silakan Ibu Ani. Baik, terima kasih Ibu Ani yang telah memandu acara presentasi kita kali ini dengan sangat baik. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu presenter yang luar biasa, Ibu Nung Yusi Suswanti Kusuma, SSMM. Ya. Materi yang diberikan sungguh sesuatu yang baru untuk saya pribadi. Saya juga sangat tertarik. Saya yakin itu yang hadir di sini juga punya ketertarikan tersendiri dengan metode ini, dengan topik yang diberikan oleh Ibu Nung, Ibu Yusi Suswanti Kusuma hari ini. Nah, saya sangat senang gitu, kami satu grup ini sangat senang bahwa ada antusiasme bahkan meminta PowerPoint dan juga rekaman. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman semua dari titik 8 ini. Sampai jumpa Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di penugasan yang berikutnya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Oh iya, satu hal lagi, untuk videonya mungkin akan selalu tersedia di hashtag di CP8, kemudian di Sikis, kemudian ada satu lagi, apa lagi Bu Hanin, satu lagi? Si Molek. Ya, hashtag Si Molek.
visi Ya, ke-8. itu langsung pasti bisa di download dari sana, bisa dilihat dari sana untuk Bapak Ibu yang membutuhkan panduan dari Ibu Presenter kita kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi mungkin masukannya. Ya, Pak Yogi, Pak Yogi. masukannya Pak Yogi. Aduh, Pak Yogi, mana Pak Yogi ya? Nah, ini. Ada nih, itu Pak Yogi ada. Gimana Punten Pak saya Yogi? nggak bisa. Punten saya nggak bisa full. Dari tadi saya keluar masuk aja jaringannya kurang. Jaringan ya Pak, iya. Tapi pada dasarnya